Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Arditason di channelnya tutorial elektronika. Dan untuk kali ini seperti biasa bagi pemula. Jadi bagi Anda yang baru belajar, Anda bisa ikuti terus di channelnya RD. Baik, untuk kesempatan kali ini kita membahas masalah, atau bukan masalah, tapi yang disebut dengan PCB. PCB atau yang disebut papan sirkuit board adalah suatu kumparan atau dudukan untuk pemasangan komponen agar terbentuk sebuah rangkaian. Di sini saya udah perlihatkan ada 3 PCB. Yang pertama ini satu buah PCB untuk power supply atau regulate dari tadinya awalnya dari sebuah trafo yang masuk ke rangkaian ke sini. Yang kedua ada sebuah tune control, dan yang ketiganya ada yang disebut power class D. Jadi untuk kali ini yang namanya PCB adalah untuk dudukan sebuah komponen. Namun dalam hal pemasangan komponen bagi pemula terkadang ada saja yang tak memperhatikan dari simbol-simbol agar dari simbol-simbol gambar komponen yang sudah terletak di PCB. Nah, jadi sebetulnya dalam pemasangan itu kalau yang sudah terbiasa mungkin cukup mudah, tinggal memasang menurut tata letak komponen. Namun terkadang bagi pemula tidak memperhatikan dari nilai-nilai tersebut. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan cara pemasangan komponen dari yang termudah atau dari komponen yang termudah sampai yang mungkin kadangkala orang yang sudah terbiasa merakit juga suka ada kesalahan karena mungkin tidak terlalu memperhatikan dari simbol-simbol tersebut. Baik, yang pertama adalah pemasangan resistor. Oke, bisa dilihat di sini. Untuk resistor dan saya sudah pasang sebagian. Jadi untuk resistor mempunyai 2 kaki dan bila dibolak-balikan itu tidak akan ada masalah. Kita contohkan lagi PCB yang belum dipasang komponen resistornya. Nah, di sini sudah terletak nilai-nilai dari resistor. Maka dari itu bagi kalian yang baru saja belajar merakit, perhatikan dari nilai-nilai tersebut. Jadi jangan salah pemasangan resistor. Misalkan kita ambil satu contoh, satu resistor dengan ukuran, misalkan ini ukurannya 10 ohm. Nah, jadi kita harus cari di sini adakah nilai 10 ohm. Jika tidak ada, ya mungkin komponen ini tidak bisa dipergunakan untuk masuk ke resistor yang ada nilainya yang ada di sini, karena nilainya di sini pada besar semua. Jadi resistor ini tidak bisa dipergunakan. Jadi harus pas cara pemasangannya ke nilai-nilai resistor yang ada di sini. Kalau untuk posisinya bisa dibolak-balik, karena yang namanya resistor dibolak-balik juga tidak akan berpengaruh atau tidak akan membuat masalah ke rangkaiannya. Itu yang pertama untuk resistor. Yang kedua, pemasangan di kapasitor atau di elko. Oke, untuk elko mungkin ini agak lebih jelas dari simbolnya, sama mempunyai 2 kaki. Dan biasanya kalau simbol di elko itu mempunyai min sama plus. Nah, untuk yang ini itu harus lebih diperhatikan. Tidak seperti di resistor. Kita ambil misalkan untuk elko nya ini ada nilai 220 volt. Mudah-mudahan di sini ada elko yang sama, tapi kalau tidak ada
bisa saya ganti dengan 1000. Ya, kita contohkan pakai elko yang 1000. Nah, misalkan di sini nilainya 1000 mikrofarad dan di sini sudah terlihat tanda yang ini menunjukkan warna putih yang berarti itu bagian min, dan yang sebelahnya lagi yang berarti itu bagian plus. Dan cara pemasangannya di sini udah ada simbolnya warna putih dan yang sebelahnya tidak berwarna, maka cara pemasangannya tinggal dudukan saja seperti ini. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik maka itu akan berakibat fatal. Nantinya itu akan meledak. Itu untuk pemasangan di bagian elko. Dan juga untuk bagian elko itu walaupun yang besar ataupun yang kecil, misalkan di sini ada bagian elko yang kecil, itu sama mempunyai simbolnya, mempunyai min sama plus. Jadi jangan sampai kebalik dalam pemasangannya. Untuk selanjutnya ada juga yang disebut kapasitor nanofarad. Nah, untuk kapasitor yang ini, jadi kalau dibolak-balik juga itu tidak apa, jadi seperti resistor. Nah, misalkan di sini ada ukurannya 472 atau 4N7. Nah, maka untuk pemasangannya itu walaupun dibolak-balik itu tidak akan terjadi masalah. Yang penting nilai dari kapasitor tersebut itu sama dengan nilai di PCB. Oke, itu untuk kapasitor dan untuk bagian elko. Untuk bagian PF-nya juga sama, tidak akan bermasalah meskipun dibolak-balik. Selanjutnya yaitu masuk ke komponen transistor. Nah, untuk transistor sama mempunyai simbol tersendiri. Di sini kita lihat untuk simbolnya. Biasanya transistor mempunyai 3 kaki dan sama mempunyai nilai tersendiri. Misalkan di sini memakai transistor 828 C828. Maka di sininya juga harus sama untuk nilainya 8 C828. Dan cara pemasangannya di sini terbentuk ada lingkaran, namun yang sebelahnya itu menggaris lurus, yang berarti itu sama dengan posisi yang ada di sini. Di sini ada lurus dan ada lingkaran yang sebelah, maka posisi akan terbalik seperti ini untuk pemasangannya. Nah, seperti itu kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini pemasangan transistor dengan secara benar. Adapun transistor yang besar, misalkan ada, di sini nggak ada contohnya. Untuk transistor yang bentuknya seperti ini sudah terlihat memakai pendingin, dan untuk posisinya kalau kita dudukan akan seperti ini. Jadi kelihatan yang di sininya untuk bagian pendingin, tapi ini beda, bukan jenis transistor, tapi ini jenisnya jenis IC. Oke, untuk pemasangannya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan simbol dan juga untuk nilainya. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian IC. Nah, untuk IC juga sama. Terkadang bukan hanya pemula, bagi orang-orang yang sudah terbiasa dalam pemasangan, merasa sudah terbiasa, terkadang suka lupa mana bagian awal IC atau kaki satu IC dan juga belakangnya. Nah, di sini sudah terlihat ada titik putih yang menandakan bahwa di sini awal mulai kaki IC yang pertama, dan di sininya juga sama
mendapat lekukan kecil, yang itu ini menandakan di sini kaki satu dan kaki yang terakhir yang di sebelahnya. Jadi untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Kalau terbalik pemasangannya mungkin si rangkaian tersebut atau si rangkaian ini tidak akan bekerja. Itu untuk pemasangan IC yang kecil juga sama. Pokoknya harus pas dalam dari titik awal. Nah, di sini sudah terlihat jelas, dan di IC-nya juga sama. Jadi harus pas untuk pemasangannya. Selain kita memperhatikan dari nilai-nilai IC tersebut. Oke, untuk selanjutnya satu lagi yaitu pemasangan dioda. Untuk dioda juga sama. Mungkin ada perbedaan dengan resistor. Kalau di resistor bisa dibolak-balik cara pemasangannya, tapi kalau untuk di dioda itu lain lagi, karena yang namanya dioda yaitu mempunyai tegangan satu arah. Kita perlihatkan lebih jelas. Nah, untuk simbol di dioda biasanya di sini ada warna putih. Jadi ini bagian plus dan ini bagian min. Dan biasanya untuk di PCB-nya juga sama. Kita lihat, nah untuk di PCB-nya ini ada petunjuk. Jadi yang petunjuk ini bagian plus. Jadi Anda bisa mengikuti cara kemana arahnya untuk pemasangannya. Untuk yang kecil juga sama. Di sini saya udah memasang ada bagian dioda joiner. Jadi harus pas cara pemasangannya. Jika kebalik pemasangannya, maka si rangkaian ini tidak beroperasi juga. Oke, mungkin untuk komponen-komponen bagian yang akan dimasukkan ke PCB itu semuanya sudah saya perjelas, dan mudah-mudahan ini bagi pemula bisa bermanfaat. Bagi Anda tetaplah berhati-hati yang mungkin baru-baru saja mencoba merangkai sebuah rangkaian, karena mungkin akibatnya jika salah satu komponen salah memasang bisa saja terjadi kerusakan, ataupun juga bisa saja dengan gagal total, tidak akan bisa menyala karena ada salah satu komponen atau beberapa komponen yang kebalik dalam memasang. Itu bisa saja terjadi bukan hanya di orang-orang pemula, tapi terkadang ada juga yang kesalahan bagiannya yang sering suka merakit, tapi ya yang namanya lupa kadang suka seperti itu. Baik, demikianlah untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat Anda pemula yang ingin terus belajar di bidang elektronika, dan sukses terus. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.